baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari bawah ya. 22, 13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih bidairaini amin. Qol annal khilafa fi kauni nikahi afdolun aw tarkuhu afdolun, ya, bahwasanya khilaf, perbedaan tentang masalah apakah menikah atau membujang itu lebih utama, ya. Yang dalam kota, iya. Ya, di sini Anda ada khilaf, ya. Masyhurun bainal ulama'i, telah masyhur di antara para ulama. Wa mazhabul Imam Syafi'i, maka mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, annal uzuba, bahwasanya membujang, wal muradu bihi, dan yang maksud membujang ini adalah at-takhala, mana tadi itu, mengosongkan, ya, dia tidak mengosongkan dari nikah, lil nawafili, untuk melaksanakan sunnah-sunnah, ya, pekerjaan sunnah, ibadah sunnah, afdolun, lebih utama, li'anna nikaha, karena sesungguhnya nikah, indahu, menurut Imam Syafi'i, minal mubahat, termasuk dari perkara-perkara yang mubah, la minal ibadah, bukan dari ibadah. Wa mazhabul imami Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dan mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, an nikahu afdolun, nikah itu lebih utama daripada membujang, li'ana indahu, karena menurut Imam Abu Hanifah nikah itu minal ibadat, termasuk dari ibadah, la fihi min lama fihi min taksirin nasil adul matlub, karena dari nikah ini akan muncul banyak keturunan yang dituntut, yang diharapkan, ya. Wa qala fil ihya'i, dan telah berkata dalam ihya, al hukmu ala syahsin, hukum nikah terhadap seseorang itu bi afdoli lahu nikahu awil uzumu mutlaqon kusurun, ya, bahwasanya keafdolan nikah baginya itu atau bujang secara mutlak, kusurun adalah bagian dari yang kusur, yang diukur-ukur, ya. Bal man intafaat bi haqihi afatun nikah, barang siapa yang akan hilang darinya hak-haknya dengan sebab nikah, bi an kana lahu malun halalun, bahwasanya dari ada baginya itu adalah harta yang halal, wa huwa taikun ila nikahi, dan dia itu rindu kepada nikah, walaisa biqasirin, dan tidaklah bagian yang dianggap kekurangan, minal anil qiyami, dari mendirikannya, bihuquqihina, dengan dari hak-haknya, wasabru, dan sabar, ala akhlakihina, terhadap akhlak-akhlaknya, walam yasghal, dan tidak menyibukkan dia itu anillahi, dari Allah, wajtama'atihi, dan berkumpul di dalamnya fawaiduhu, faedah-faedahnya, min tahsilil waladi, dari banyaknya menghasilkan anak, wa kasrati syahwati, dan menghancurkan syahwat, wa ghadul basar, dan menundukkan, menahan pandangan, ila ghairi zalika,
dari yang selain itu mimma zakarnahu zakarohu dari apa yang telah disebutkan fala syaka maka tidaklah ragu fi istihbabihi uh, tidak ragu tentang kesunahannya lahu baginya gitu. Wa manintafat dan barang siapa yang hilang fihi darinya fawaidu nikah, faedah-faedah nikah, wajtamaat fihi dan berkumpul darinya afatun kerusakan-kerusakan fal uzubah lahu afdal maka membujang itu lebih utama ya. Wa ini jamaat dan jika ini jama'al amroni bakal jika berkumpul dua perkara tadi yaitu sama-sama gitu ya, ya seimbang pain golaba ala zoni maka jika lebih terkalahkan secara zonnya gitu ya rojhani ahaduma maka dia tarjih antara keduanya hukmu hakama bihi berhukum di atasnya ya. Jadi gini lo kita uh, uh, ulas dulu. Jadi kalau dalam masalah hukum nikah ya, ini bagian dari pembicaraan pembahasan kita kemarin untuk masalah membujang dan menikah ya. Jadi dalam kajian fikih sendiri bahwa nikah itu para ulama berbeda pendapat ya. Apakah membujang itu lebih utama daripada menikah atau menikah itu lebih utama daripada membujang. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i gitu, apa namanya? Nah, kalau sekiranya dengan membujang itu bisa melaksanakan ibadah-ibadah, orang lebih jadi getol ibadah ya, maka membujang itu lebih utama daripada menikah. Kenapa? Karena menikah menurut mazhab Syafi'i adalah bagian dari perkara mubah ya, minal mubahah ya, bukan dari ibadah. Tapi sebaliknya menurut Imam Hanafi lebih utama orang itu menikah daripada membujang. Karena apa? Karena membujang ya mau ibadah, karena nikah itu bagian dari ibadah. Satu, keduanya dengan menikah itu akan terjadi adanya keberlanjutan keturunan gitu. Itu ya dari dua imam besar ya. Nah, sementara ini pendapat Imam Ghazali gitu ya. Nih kalau menurut Imam Ghazali sekira-kiranya gitu kan orang itu dengan apa namanya menikah itu banyak keutamaannya gitu kan. Jadi kemudian dari banyak anak bisa apa namanya apa ya kemudian bisa menjaga harta gitu kan, hartanya jadi nggak kemana-mana, kemudian dengan artinya dia bisa sabar, kemudian dengan menikah juga apa namanya bisa mengendalikan syahwat dan menundukkan pandangan, maka di sini nikah menjadi istihbab sunnah ya, sunnah begitu. Tapi kalau umpamanya keutamaan menikah ini hilang, itu maka dalam hal ini membujang itu lebih baik daripada menikah. Misalnya kalau menikah malah tambah puyeng, malah tambah puyeng gitu. Malah apa namanya? Ya kalau misalnya keutamaan dari nikah yang diharapkan itu malah hilang, ya udah lebih baik membujang saja gitu kan. Tapi kalau misalnya ini paro-paro gitu dah, paro-paro ya sebenarnya dia nggak butuh-butuh banget mau menikah juga, pokoknya gitu dah, paro-paro dia pada posisi netral-netral aja. Maka zonnya nih kemana gitu, cenderungnya kemana? Nah, bukan ragu zonnya, kecenderungannya kemana? Ya, kalau kecenderungannya menikah ya udah diposisikan dia menikah saja, begitu ya. Ini secara hukum.
Ya nanti Pak Ustadz Seidat bisa memberikan tambahannya tentang hukum menikah ya. Kemudian qala as-Subki wa inistawaya, jika ya posisinya sama saja fassalamatu fil uzbi wa fil wuzubati intaha, maka keselamatan itu di dalam sikap membujang ya. Wahaka wahukia anil imami Abi Hanifah wa Ahmad wa Daud, dan dihikayatkan diceritakan dari, ya maksudnya bukan dongeng ini bahasa bahasa Arab ya. Kalau hikayat dalam kita kan hikayat itu dongeng, ini kayak hikayat artinya diceritakan, dinukilkan ya, dari Imam Abu Hanifah, ada Ahmad dan Daud, wujubun nikahi, wajibnya menikah, fima iza khofa azina, jika sekiranya dikhawatirkan jadi adanya zina, wa alaihi jama'atun min ashabi syafi'i, dan pendapat ini juga adalah pendapat sebaik kebanyakan teman-teman sahabat-sahabat para ulama imam para ulama mazhab syafi'i. Wa qala fil awarifi, dan dia berkata dalam kitab awarif, inna hadza at-ta'arud fi haqqi min sari tawatu fi bi radi wa salamati likamali taqwahu ya, dan hal ini adalah bertentangan ya, ya artinya sikap membujang ini bertentangan ta'arud dalam hal-hal apa namanya, dalam persoalan hak ya, hak untuk menunaikan kewajiban agama birodi salamati dengan likamali takwahu, dengan nikah itu akan tunggul kesempurnaan takwa, wa kohru hawa, dan kohru hawa ya, menghancurkan hawa nafsu, wa illa fa fi wari hadzal rijal allazi yakhafu alaihi iltafat yajabun nikah fi halit takwan al mafrud ya, maka dalam keadaan seperti ini ya, yang kira-kiranya orang itu bisa terjerumus kepada hal-hal yang fitnah, yang kepada fitnah, maka dia itu wajib untuk nikah ya. Ya sekira itu ya perdebatan para ulama menyangkut hukum nikah. Nah, jadi kalau dalam fikih Syafi'i bahwa nikah itu adalah perkara mubah ya, asal hukumnya itu ya. Kemudian bagaimana hukum selanjutnya itu tergantung daripada masing-masing pribadi ya. Kalau umpamanya itu apa namanya, kemudian kan kalau kita dulu belajar fikih itu nikah itu akan menjadi sunnah ya, akan menjadi sunnah bagi orang yang diharapkan munculnya apa namanya, adanya keturunan-keturunan, dia orang bibit unggul kan gitu ya, bibit unggul, duit ada gitu kan, dan diharapkan dari seseorang itu lahir generasi-generasi yang soleh dan solehah, maka pada posisi ini nikah menjadi mubah apa namanya, sunnah. Ini udah dua ya. Ketiga, nikah itu bisa menjadi haram kalau umpamanya dia itu menikah malah menyengsarakan istrinya gitu ya, lawan apa namanya ya, apa istrinya teman hidupnya ya, dikasih dinafkahin kagak, nafkahin lahir kagak, lahir batin begitu doang. Digantungkan begitu. Nah kayak begini nikah itu menjadi haram. Kemudian yang ketiga ya ini apa namanya, menjadi makruh kalau umpamanya dia itu mendekati menzolimi istrinya ya gitu. Maka dia makruh ya. Nah, itulah hukum-hukum dan nikah ya. Sebenarnya kan menikah itu hukumnya apa sih? Sunat, wajib, apa makruh? Kalau menurut Imam Syafi'i ya, hukum asalnya mubah. Boleh.
Ya, mubah-mubah aja seperti halnya makan. Makan itu kan kita boleh makan, boleh juga tidak makan, ya kan gitu. Nah, nikah menjadi wajib bagi orang yang kalau nggak menikah dia terjerumus kepada perzinahan, maka dia wajib. Itu tuh. Oh, wajib berarti. Ya, nggak jadi tergantung orangnya. Kalau Bang Mamat daripada Ya, Bang Mamat harus wajib itu. Enggak, soalnya kan begini. Iya. Kalau dibilang sunat nih, Iya. ya, itu menikah itu kan tujuannya kita untuk berumah tangga. Iya. Kita kan kalau berumah tangga itu ya bagaimana hubungan suami istri kan kayak gitu, ya kan. Nah kita biar supaya kita nggak nikah terus kita berhubungan kan berarti zina. Iya. Nah, berarti kan wajib itu. Jadi wajib. Iya makanya nggak bisa bilang sunat kalau saya bilang. Iya. Iya kalau posisinya begitu. Wajib. Ya. Tapi kan ada orang gitu yang dia bisa mengendalikan hawa nafsunya gitu kan. Dia kayaknya lebih baik nggak menikah karena dia dengan tidak menikah itu dia lebih fokus kepada ibadah, kepada aksi-aksi kemanusiaan dan nggak dikhawatirkan nggak jadi terjurus kepada perzinahan. Nah yang kayak begini ya nggak apa-apa nggak menikah. Tapi ada orang ya, bukan nggak menikah, nggak punya istri. Iya nggak punya istri, ya. Kemudian misalnya ada orang misalnya kayak Pak Hanipan gitu ya, bibit unggul, duit banyak kan gitu ya. Nah kayak begini nikah itu sunnah, apalagi nambah lagi. Bener. Biasanya ini pakai Enggak, lagi pre dulu kamu lebarannya. Gitu. Tapi kalau ada orang ya dia mah modal berani doang, istilahnya modal kolor doang kan gitu ya. Kerja kagak. Iya kagetnya kagak gitu. Bininya yang nyari duit bininya kan gitu. Jadi pengennya begituannya doang, tapi nampaknya enggak yang kayak begini mah jadi haram. Bukan begitu kalau nggak dikasih duit jadi sparring partner, dipukulin bininya, jadi KDRT kayak begini hukumnya di haram. Nah, atau kalau kemudian ada orang yang itu masih modalnya kolor doang tapi nggak melakukan KDRT gitu sama anak sama bini kurang perlu kan, ini kayak gini makruh ya itu tergantung mau posisinya. Tapi secara umum ya Iya, soalnya ini belum lama saya debat sama Kak Arifin juga masalah nikah ini. Iya. Dia bilang saya nggak sependapat kalau dibilang nikah itu sunnah. Kalau saya pendapat saya wajib. Wajib. Karena kalau kita nggak menikah kita zina. Iya. Berarti kan harus nikah. Harus nikah. Ininya, nah itu jadi wajib. Jadi wajib. Tapi kalau kampanye kalau memang wajib, kalau dia nggak nikah ada jodoh gimana? Ya nggak apa-apa kalau jodoh orang laki kayak enggak maksudnya kalau menikah itu Ya penjelasan kalau punya istri, kalau misalnya nggak punya istri kenapa nikah, orang nggak punya istri kok mau nikah kan nggak mungkin. Ya jadi gitu. Makanya kalau nerangin itu bukannya kita menikah, orang nggak punya istri itu sunat gitu, maksudnya bukan nikah, kalau nikah orang nggak ada istrinya. Ya. Sebetulnya gini, Ya. sebetulnya orang pengen semua nikah karena apa nikah itu kan kemudian rumah tangga. Ada orang tidak menikah karena nggak dapat jodoh, itu gimana? Apa dia berharap dia pengen jodoh tapi belum dapat juga. Iya dia udah dapat pahala dari niatnya lah gitu ya. Kadang-kadang itu bukan wajib tuh. Jadi gini, itu sudah dibalik lagi tadi hukumnya itu. Maksudnya ini kita udah ada pasangan nih, ya kan calon istri, itu wajib kita nikah. Kalau misalnya kita baru nyari nggak dapat ya ngapain ngomongin? Iya itu. Logis itu, ini udah ada. Udah pacaran ini. Udah pacaran mulu nikah kagak. Sementara pacaran itu kan nggak boleh ya. Takrobuz zina, kurbuz zina ya. Itu Mas Barono. Jadi sebenarnya kalau secara umum dari sisi bukan hanya dari sisi pertimbangan fikih atau hukum dari pertimbangan sosial, ya nikah itu lebih utama. Kenapa? Karena adanya di kehidupan manusia ini kan harus ada keberlanjutan generasi. Itu akan terjadi dengan proses yang namanya nikah gitu. Maka
Kalau saya pribadi tentang hukum nikah lebih baik kita menikah daripada membujang. Karena kalau orang banyak membujang itu dikhawatirkan tidak terjadi keberlangsungan keturunan. Habis. Nah, dan Islam itu berbeda dengan ini. Ada dulu itu awal-awal abad ini Masehi, dan sebelumnya juga ada namanya agama Manichaeisme ya di Persia. Dia itu mengharamkan nikah. Gitu orang, jadi kalau udah masuk ke agama itu nggak boleh nikah, haram untuk menikah. Akhirnya kan agama itu akhirnya juga bubar karena bertentangan dengan kodrat manusia itu. Dan sepertinya ini juga model ini juga yang diterapkan diambil oleh Katolik ya, para pendeta ya, para pastor itu kan nggak menikah. Tapi banyak yang hamil. Nah akhirnya sekarang ini oleh paus yang sekarang ini tentang selibat juga ditinjau ulang. Itu kenapa? Satunya dalam praktek ya banyak yang seperti tadi ada banyak kasus-kasus ya, banyak kasus-kasus pelanggaran etika etika seksual gitu ya, hubungan diam-diam kan begitu. Banyak terjadi kasus inian bukan ini nih di kayak bukan yang iniin anak kecil, pedofilia dan ini Sodom itu banyak terjadi itu kan di negara-negara barat, dilakukan oleh para pendeta, oleh pastor-pastor Katolik. Akhirnya ini si pastor ini meninjau kembali tentang hukum selibat ini. Apakah ini dogma atau cuma sekedar dogma dalam pengertian ajaran yang tidak boleh diutak-atik, atau cuma sekedar aturan aja kan begitu. Ini lagi juga. Keduanya itu karena bertentangan dengan kodrat kemanusiaan, akhirnya Katolik itu mengalami krisis inian. Bukan krisis pastor. Ya benar kagak mau jadi ini. Orang kagak boleh nikah. Iya, akhirnya kan mereka krisis gitu. Ini lagi dipertimbangkan untuk ditinjau ulang gitu. Dari umat. Iya. Kan kalau tadinya mereka tuh berpikir begini, kalau umpamanya menikah mereka akan fokus menggembala umat kan gitu. Kalau ada istri, ada anak kan itu jadi pikirannya kepecah kan gitu. Alasannya begitu. Tapi pada kenyataannya karena itu menyangkut kebutuhan pokok dari manusia ya, maka akhirnya sering terjadi pelanggaran kesusilaan di kalangan gereja Katolik. Sama juga di Protestan juga. Kalau Protestan kan boleh. Tapi ya begitu, banyak juga pendeta yang nakal kan gitu. Ya ini artinya semua fenomena di semua agama itu ada. Tapi Islam sendiri memberikan pintu yang halal untuk bisa menikah, boleh menikah dan sebagainya gitu. Ataupun masalah fokusnya terganggu atau tidak, itu kan balik pada masing-masing ya. Ada juga yang emang nikah tetap fokus dengan dakwah kan begitu. Ada juga yang enggak nikah juga enggak fokus sama dakwah. Kan begitu. Itu kembali kepada masing-masing. Ya, jadi intinya dalam masalah menikah ini, apakah menikah ini lebih utama atau tidak dibandingkan membujang, itu kembali kepada masing-masing. Tapi secara inti ajaran Islam dan dari konteks sosial, menikah itu lebih utama kan gitu ya. Menikah atau Muhammad wajib ya. Ada calonnya Ya gitu ya. Saya kira itu saja. Barangkali ada tambahan dari Dr. Suidat, Ustaz Suidat, silakan penjelasan saya. Ya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi terkait
menikah juga berangkat dari niat nawaitunya betul, hukum asalnya adalah boleh, kemudian nawaitu seseorang itu untuk menikah itu apa? Ada yang punya prinsip, punya tujuan, misalnya ingin menyakiti dari awal atau ingin merampas, menguasai harta yang dinikahnya, itu nanti tentu menjadi haram. Dan juga kan nanti kembali kita juga akan bahas soal hukum tolak, mentalak, itu sama juga. Jadi pada kondisi keluarga yang suami istri yang tidak memungkinkan lagi hidup bersama, juga dengan adanya kekerasan segala macam, itu kan dibolehkan untuk melakukan tolak gitu kan. Tapi kalau menikah kan memang dipermudah, kalau tolak dipersulit. Ya. Nah tadi, jadi saya melihatnya pada aspek nawaitu tadi. Iya. Memang mubah, tapi nawaitu dia apa? Nah tadi ada jamaah menanyakan soal bagaimana kalau memang belum dapat jodoh. Nah itu kan, itu kan bagian dari ikhtiari usaha gitu kan. Enggak sampai wafat pun dia sebenarnya kalau menurut saya kasus yang ini ya, dia ikhtiarnya nggak maksimal sehingga sampai wafat dia belum menikah. Bukan karena ingin membujang dan fokus beribadah kepada Allah, tapi memang ikhtiarnya tidak maksimal gitu. Ya menikah kan ada ikhtiar juga. Demikian Ustaz, syukran. Ya, saya kira cukup jelas penjelasan dari Ustadz Suidat. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sorry, ada pertanyaan barangkali dari yang online? Bang Ahmad, silakan. Ya. Kalau tidak ada ya, kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baryano. Yang dulu. Menurut siapa yang menjawab itu, Mas? Bilangin kan, Muhammad dah.